Jepang saat itu istilahnya itu seperti inilah apa namanya suatu kerajaan yang tanpa ada rajanya. Jadi yang bisa mengatur daripada mereka tadi ini ya diri mereka sendiri gitu kan. Oh, berarti I'm the king ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Oksi? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu terinspirasi. Selamat datang kembali di channel O2 Hijrah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk di segmen Hijrah Story. Adapun bintang tamu kita, beliau merupakan seorang mantan anak pang dan memiliki kisah hijrah yang insya Allah menarik dan menginspirasi. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah buat kawan-kawan sahabat Oksi sekalian. Amin ya Allah. Baiklah, mungkin sebelum kita berbincang-bincang, mungkin kita akan perkenalan dengan narasumber kita pada malam hari ini. Beliau dari Lubuk Linggau, berasal dari Lubuk Linggau dan sekarang sedang sibuk berdakwah di Oku Selatan. Jadi minta waktunya sejenak untuk berbincang-bincang masalah hijrah. Jadi untuk kedepannya kami akan berbincang-bincang menggunakan bahasa Palembang. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Ubay, mungkin dikenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muhammad Ubaidillah. Kalau nama aslinya Ferry Pontio, tapi Ferry Pontio. Sudah diganti nama hijrahnya menjadi Muhammad Ubaidillah. Muhammad Ubaidillah. Ferry Pontio. Memang Muslim ya? Muslim. Basicnya Muslim. Siapa nganjuk nama kemarin, Bay? Yang mana itu? Enggak, yang nama asli? Yang nama asli orang tua. Orang tua. Ada arti? Kalau ini nama si Pontio-nya itu ngambil tanggal Jawa itu kan. Oh. Rabu kan, hari Rabu Pon kan. Iya. Ponnya itu. Menjadi Pontio. Pontio. Gitu. Untuk Muhammad Ubaidillah itu dapat dari siapa? Kalau Muhammad Ubaidillah itu dari ustaz saya itu ini kan. Jadi ketika saya mondok itu ya dikasih oleh Pak Yai nama hijrah, berikan seperti doa lah, setiap nama kan doa. Jadi diberikan ini nama diganti Muhammad Ubaidillah. Jadi Muhammad dari ngambil dari Rasulullah Muhammad ya kan. Maka yang Ubaidillahnya itu artinya apa namanya, hamba Allah yang taat. Siapa tahu orang yang manggil tadi menjadi asbab menjadi taat tadi kan. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, nama yang bagus. Kalau tidak salah itu juga salah satu nama sahabat. Nama sahabat juga ya. Kalau tidak salah Ubaidillah bin Tolhah ya. Iya. Tolhah bin Ubaidillah. Oh, Tolhah bin Ubaidillah ya. Sekarang kesibukan apa, Bay? Selain semenjak hijrah, apa, Bay, kesibukan? Ya hari-hari ya dakwah ya. Sering dakwah sama talabul ilmi paling ya. Iya. Untuk apa? Sudah berkeluarga? Alhamdulillah ini belum sih. Belum ya. Wong tua masih lengkap ya? Alhamdulillah masih. Macam mana wong tua kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih sehat kalau ya? Umuran berapa wong tua? Kalau umuran sekitar 41, 42 lah kurang lebih. Berapa bersaudara, Bay? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Iya. Ubay yang pertama. Yang pertama. Iya. Yang kedua? Yang kedua itu tahun ini masuk apa namanya, naik kelas 2 SMA. Naik kelas 2 SMA. Nah, yang ketiga? Yang ketiga masih umur 3 bulanan lah kurang lebih. Oh, baru 3 bulan, 3 tahun. Oh, 3 tahun. Nah. 3 tahun. Insyaallah, alhamdulillah. Sudah bisa apa adik yang 3 tahun? Alhamdulillah ini sih udah bisa jalan kan, ngomong juga kan. Ngomong lah begoyor ya. Iya. Kadang kan
ini apa kalau lagi sendiri dia kan kadang kan selawat dikit-dikit dia kan. Alhamdulillah, masya Allah. Siapa yang ngajari Ubay? Hah? Ubay yang ngajari. Sering didengerin ini kan Hah. musik ini selawatan. Oh, lagu salawatan. Untuk orang tua apa kesibukan? Kalau orang tua itu mekanik. Mekanik. Mobil kan. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Tinggal di Linggau ya? Iya. Asli orang tua? Kalau asli orang tua kalau yang laki-laki di Jogja aslinya. Oh, di mana Jogja? Di daerah Sleman, Kulon Progo. Iya. Oh, Kulon Progo. Iya. Jadi kakek nenek dari itu masih ada di situ? Kalau yang laki-laki itu sudah ini kan sudah nggak ada kan? Oh, sudah. Masih ada rumah di situ? Yang masih ada. Masih ada ya? Ada keluarga yang nunggu ya? Iya. Siapa, bibi? Ini yang perempuan kan ya, apa ibu dari ayah kan? Itu adik-adiknya tadi? Ada yang cewek, cowok kan? Cewek satu, apa namanya, cowok satu. Cowok satu ya. Cewek yang nomor 2? Cewek yang nomor 3. Oh, nomor 3, yang bungsu. Untuk ibunya tadi asli mana? Ini daerah perbatasan apa namanya Bogor sama Tangerang. Daerah Parung ya. Oh, Parung. Iya. Dekat itu ya, dekat Karawang ya? Tidak. Enggak, jauh. Jauh ya? Iya. Daerah Serpong. Serpong. Dekat Jakarta berarti ya? Iya. Jadi ibu di rumah, Bay. Mungkin bisa diceritakan dikit, Bay, perjalanan hidup Ubay sebelum hijrah itu apa sih yang dilakukan? Ya, alhamdulillah dulu sempat tergabung dengan ini juga kan, apa namanya, kawan-kawan dari punk ya kan, dari kawan-kawan dari rocker ya kan, yang ngomong yang dibilang tadi, yang hidup di jalan ya kan, yang urak-urakan gitu kan. Itulah yang dimana hari-hari itu kerjaannya tuh ya tadi nongkrong, bermusik ya kan. Dan juga di lain daripada itu juga ada aktivitas yang mungkin ini tadi seperti nyablon kan, kegiatan kan nyablon kaos. Gitu. Ada yang ini nato juga kan gitu kan. Jadi istilahnya tuh berkreasi lah istilahnya gitu kan. Berarti ada lah yang kegiatan positif ya. Dari kegiatan itu, maaf ngomong, apa yang paling jahiliyah pernah Ubay lakukan? Dari ya tadi ya minum gitu kan. Minum. Ngisep Aibon itu tidak? Kalau ngisep itu tidak ya? Kalau anak-anak pang ini anti dia. Anti? Iya, paling anti. Ngisep Aibon. Iya. Narkoba pernah nyentuh? Kalau palingan narkoba itu tadi seperti ini. Narkoba, miras ya? Iya, miras. Kalau Aibon itu enggak. Itu berapa lama? Kurang lebih itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun lah kurang lebih. 3-4 tahun ya? Iya. Pernah ketangkap polisi? Kalau ketangkap polisi pernah razia ini kan, razia gabungan atau ini kan. Penertiban inilah kota istilahnya gitu kan, ditangkepin, nanti didata gitu kan. Anak pang itu kan juga beberapa ada yang cewek, Bay. Iya. Itu gimana hubungan kalian tuh? Tidak terjadi seks bebas apa? Kalau seks itu enggak terjadi. Enggak terjadi ya. Soalnya saling menjaga juga kan. Istilahnya ada yang mungkin ada teman tadi punya pacaran gitu kan, ajak nongkrong gitu kan. Ya kami sebagai teman tadi menghargain, ini pacar teman kan gitu kan. Harus dijaga. Saya menjaga juga sih. Berarti solidaritasnya cukup kuat ya. Iya. Masya Allah. Itu kenapa? Siapa yang bawa Ubay? Yang mengenalkan Ubay dengan kehidupan model itu?
Ya pertama awal-awalnya sih pergaulan tadi. Lihat ini kan, wah ada ini kan, namanya kita masih muda dulu kan, istilahnya masih pikirannya pengen hura-hura kan, pengen apa namanya, beladas-ladas kan. Nah, jadi gabung ini nongkrong kan sama-sama mereka kan, ujung-ujungnya kelamaan ternyata yang tadi nyaman gitu kan, rasa nyaman kan. Oh berarti mereka ini baik juga orangnya kan gitu kan, walaupun dari penampilan mereka kan orak-orakan, mau ngomong kan kuping bolong-bolong, apa namanya, badan tato-tato, tapi ketika diajak ngobrol di ini asik, maka di situ tambah nyaman tadi, ujung-ujung tergabung lah dengan kelompok-kelompok itu kan. Itu siapa yang pertama kali kenalkan? Kawan sekolah apa? Enggak, lagi mereka lagi nongkrong kan, jadi kita ini saya datengin kan, gitu. Jadi bukan ajakan kawan, bukan ya? Kalau ajakan itu bukan, karena tadi kan karena namanya muda tadi kan, ambisinya masih kuat istilahnya tuh. Semua apapun itu pengen tahu, rasa pengen tahunya masih kuat gitu kan. Jadi pengen tahu ya. Apa sih kehidupan ini, apa sih kehidupan itu kan gitu kan. Itu gimana pendapat orang tua? Tahu orang tua? Awal-awal tergabung dengan kelompok-kelompok itu sih sempat ini juga, marah juga sih. Sempat marah kan. Ya sempat marah tadi, ya kita jelasin ini sempat ngajak teman-teman juga kan ke rumah kan, ya buat kreativitas, walaupun badannya kayak tadi kan, penampilannya kan kayak rocker gitulah istilahnya kan. Pada ini celana sobek-sobek ya kan, rambut gondrong-gondrong kan, ya, kuping bolong-bolong. Jadi situ buat ini agenda kan, nyablon di rumah kan. Jadi istilahnya orang tua tadi tahu juga, berarti kegiatannya ada positif, padahal di balik itu tadi masya Allah. Alhamdulillah ya. Padahal cuma topeng. Istilahnya biar ada support lah dari orang tua tadi kan. Iya. Ibu gimana reaksi ibu? Ya awalnya sih pas pertama-tama ngeliat kita kayak gini tadi nih, udah mau gimana lagi ya, nangis saya pasrah aja. Jadi mungkin ini kan kemauan gitu kan. Ubay umur berapa ketika gabung sama kawan-kawan? Itu kurang lebih sekitar 14 jalan 15 tahun. 14 jalan 15 berarti umuran SMP ya? Iya, SMP kelas 2 kurang lebih. Iya itu. SMP kelas 2. Itu kemarin ketemu awal-awal rombongannya itu? Rombongannya dewasa atau seumuran? Ada yang seumuran, ada yang dewasa, ada yang udah punya cucu. Masya Allah. Iya. Itu yang seumuran itu masih sekolah? Udah enggak kan, ada yang juga yang masih sekolah kan. Ubay posisi masih sekolah itu? Masih sekolah, iya masih sekolah. Untuk kegiatan apa lagi sih yang apa banyak jahiliyahnya? Ngamen itu ya, kalau ngamen ngamen juga. Kalau ngamen itu istilahnya tuh ala kadarnya aja gitu kan. Ya tapi sebenarnya tuh cuman kalau ngamen itu ala kadarnya, tapi kalau untuk keseharian tadi ya seperti nyablon kan. Di penghasilan dari kontribusi seperti nyablon pro tadi kan gitu, penjualan ini apa, merchandise kan gitu kan. Tadi kawan-kawannya juga ada yang profesi NATO juga ya? Iya, ada yang profesi NATO. Itu ngajak Ubay itu kemarin? Apa ya? Tato-tatoan itu? Oh ya, sempat ngajak juga kan. Ya, sempat ini juga kerjasama juga kan gitu. NATO. Dia yang NATO, Ubay yang nyablon gitu kan. Jadi kawannya tuh tatoan juga dia? Enggak. Ada yang tatoan, ada yang tidak. Jadi tidak mesti
tergabung dari anak-anak pang ini tergabung harus ada tato, harus kuping bolong, enggak. Tapi ini diri dia sendiri kan. Kemauan diri dia sendiri kan, karena pang saat itu istilahnya itu seperti inilah suatu kerajaan yang tanpa ada rajanya. Jadi yang bisa mengatur daripada mereka tadi ini ya diri mereka sendiri gitu kan. Oh, berarti I'm the king ya. Iya. Untuk tato pertama di mana? Kalau tato pertama di tangan, bagian tangan, cuma ini doang kan gitu. Nih. Itu apa respon orang tua? Lihat pertama kali tato itu. Jadi respon orang tua ya marah kan, kalau ibu nangis kan gitu kan. Nyuruh hapus ya. Nyuruh hapus. Ya kitanya tadi kan ini pengen ini tadi kan mengungkapkan gejala jiwa muda tadi kan. Iya, masuk penasaran tadi. Iya. Udah masa bodoh lah, masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Sempat ada orang tua ngusir? Kalau ngusir itu enggak. Alhamdulillah. Ada berapa tato di badan, Bay? Mungkin banyak lah, dari segini kan seluruh badan. Di kaki ada? Di kaki ada. Ada juga ya. Di kepala. Itu nambah-nambah lagi itu gimana itu respon orang tua itu? Nah, jadi awal-awal nambah lagi itu pertama di tangan kan, di tangan. Ketahuan, udah pergi kan keluar keluar jauh lah, keluar kota lah istilahnya gitu kan, keluar kota. Habis itu pulang-pulang udah itu ya? Sama kawan udah tato tambah banyak lah ya, tato kan udah sampai ke muka kan. Itulah. Mungkin mungkin pengennya seperti ini kan gitu kan. Jadi sudah pasrah kan. Itu umur berapa tato pertama tuh? Tato pertama tamat SMP. Tamat SMP? Iya. Berarti sekolah belum berani ya? Pas masuk sekolah berani. Marah guru. Iya. Itu kenapa sih Ubay pengen tatoan tuh? Karena apa alasannya? Ngeliatnya temen tadi kan, ngeliat temen keren kayaknya punya tato gitu kan. Jadi istilahnya tuh mengekspresikan diri ini kayak gimana nih, ngikutin orang-orang yang inilah ngomong kan gitu kan. Ngeliat ini keren kayaknya, udah ngikutin aja. Berarti lebih ke untuk ekspresi diri. Ekspresi diri kan gitu. Oke. Lumayan menarik juga nih. Itu yang di muka itu pas kapan itu? Ini mungkin sekitar tahun-tahun 2016-an lah. 2016-an? Iya. Itu kawan juga yang teman-teman juga, dari kalangan teman-teman juga sih. Teman-teman yang lain ada yang ke muka-muka juga kan? Sebagian ada, sebagian juga enggak kan. Kadang kan ada juga yang enggak pakai tato sama sekali. Iya. Jadi enggak mesti mengharuskan ada tato, enggak. Tapi ekspresi dia sendiri kan. Yang cewek ada tatoan? Ada juga, kadang tuh ada, kadang kan ada yang enggak ada kan gitu. Jadi setelah tamat kemarin berarti sudah tatoan, tidak lanjut sekolah berarti? Ya, nggak lanjut lagi sekolah kan. Cuman sebatas SMP? Iya, sebatas SMP. SMP-nya SMP apa? Yang biasa atau madrasah? SMP negeri. SMP negeri, yang biasa berarti. Iya. Sebelumnya ada pendidikan agama yang pernah Ubay tempuh tak? Kalau pas masih waktu SMP itu ada juga sih, sempat jadi ketua anggota Rohis juga dulu. Masya Allah. Ketika di sekolahan kan. Ketua Rohis kan. Kenapa Ubay dipercaya sebagai ketua Rohis itu? Ya karena tiap hari tadi itu kan rajin kan, sholat kan. Masalah ya tadi asbab daripada pergaulan tadi kan, dunia lupa semua. Kebablasan jadinya. Iya. Jadi ketika masih sekolah itu masih sholatnya tidak pernah tinggal ya, masih sholat ya. Jadi pas gabung di PANG tadi kelas 2 SMP ya? Iya. Itu gimana sholatnya? Mulai kurang? Mulai bolong-bolong? Mulai bolong-bolong. Mulai bolong-bolong. Ya. Untuk
Anggota sendiri yang di Lubuk Linggau ada berapa itu? Kalau kawan-kawan yang di daerah Lubuk Linggau mungkin sekitar ada 15 orangan lah kurang lebih. Iya. 15 orangan kan. Itu kan rata-rata anak pang tuh kan hidup di jalanan. Itu besok dari mana, Bay? Pemasukan makan. Ya pemasukan tadi sebagian kawan-kawan tadi yang ada yang nyablon kan buat kreativitas kan. Selain itu ada juga yang ditato tadi kan. Yang orang yang buat tato kan gitu kan. Ada juga yang dari penjualan merchant hasil sablonan kita tadi dijual kan gitu. Aksesoris, jual aksesoris kan. Jadi ada cukup terorganisir ya keuangannya. Ada pengumpulan kas gitu tidak anggota? Kalau pengumpulan kas itu biasanya itu dibuat juga sih. Kayak buat istilahnya buat acara kan gitu kan, event-event gitu kan. Nah, itu ini kumpulan kayak kolektifan lah gitu kan. Kolektif kan, ngomong kolektif. Buat nanti tahun depan kita mau buat event gitu kan. Jadi ngumpulin dari sekarang kan gitu. Per orang berapa kan. Event biasanya bikin event apa? Ya musik kan, musik ini kan. Oh, konser musik gitu ya, ngejam gitu ya. Kayak acara gigs lah. Musik inilah. Itu kan anak pang yang kakak ketahui ya. Rata-rata kan banyak pengangguran itu. Itu dari mana yang nganggur tuh penghasilan pendapatan? Ya penganggur ya biasanya kadang kan kalau yang ada atau saling nutupi yang itu tadi nutupin gitu. Iya, kadang kan ada yang misalnya kan seandainya ada yang kerja, ada yang dia ada ada kebiasaan tadi seperti nyablon ini kan. Dia nyablon penghasilan dapat dari situ kan. Ya, ada yang penghasilan dari tato tadi, ada yang misal dia nggak ada keahlian sama sekali, dia ya tadi kayak ngamen gitu kan mungkin gitu. Tapi sebenarnya ya ngamen itu buat huru-huru aja kan. Kalau misalnya kita lagi minum kan udah nggak ada lagi uang di kantong gitu kan, baru berhenti. Ya baru ngamen kan. Itu ada base campnya untuk anak-anak pang tuh? Kalau base campnya itu ada ya. Bahkan seluruh dunia juga mendunia juga anak pang tuh. Iya. Kan awal lahirnya Punks itu kan terlahirnya Punks itu di Inggris. Iya, sekitar tahun 70-an lah kurang lebih. Awalnya dari musik mungkin. Iya, dari sebuah musik metal. Iya, genre musik lah Punks itu kan. Setelah punk itu genre musik ya? Iya, genre musik. Sebenarnya Punks itu genre musik kan. Ya setelah rock and roll tadi kan, musik-musik rock and roll. Kan. Bukan Metallica ya yang genrenya? Termasuk juga itu. Jadi dalam rangkupan ini underground dalam gitu. Lahir dari Inggris ya? Iya, Inggris. Jadi sebuah genre musik. Tapi ketika itu ada inilah kaum pekerja keras kan gitu kan, kelas-kelas pekerja kan. Ketika itu ya ini tadi pemberontakan tadi kan. Jadi disitulah tercipta anak-anak pang itu. Ya, pemberontakan kan. Jadi tujuan awalnya sebenarnya apa? Istilahnya berontak lah, istilahnya apa? Mencari kebebasan tadi. Penuntutan keadilan gitulah ya. Iya, menuntut keadilan kan. Di rombongan tadi katanya ada kakek-kakek ya? Iya. Umur berapa itu? Ada yang umur 50-an kayak gitu. Sudah berkeluarga itu? Iya, sudah berkeluarga. Bertatoan juga? Iya, ada yang enggak. Profesinya apa yang kakek itu? Ya tato. Bukan? Ada yang nyablon juga sama juga. Ada yang di musik juga dia kan gitu. Kalau musik income-nya selain ngamen apa? Ada income lain yang musik tuh selain ngamen? Ya kalau di musiknya itu ya buat ini kan sejenis
buat album lah. Sudah itu tour kan, jadi setiap kota itu pasti adalah kawan-kawan yang buat event kan, buat event gitu, perjalanan kan. Ubay main juga musik? Sempet kemarin ya. Main apa kemarin? Gitar sama vokal. Gitar sama vokal. Iya. Masya Allah. Iya. Berarti untuk Kore ini insya Allah mantul ya. Insya Allah. Pernah ngikut ngamen-ngamen juga kemarin? Sempet juga sih. Sempat. Iya. Tapi nggak terlalu fokus di ngamen itu. Ketika Ubay ngepang itu, jadi anak pang itu balik ke rumah ada sih? Atau nginep bareng kawan-kawan lain di? Kadang kan kalau ini pulang ke rumah. Kadang kan ini nyewa kosan, kontrakan kan gitu kan. Ya, nyewa kontrakan. Jadi rame-rame di kontrakan itu kan. Jadi buat sekalian buat kontribusi juga di dalam kontrakan, kayak jadi rumah produksi gitu. Kayak nyablon di situ kan. NATO di rumah produksi tadi kan, di kontrakan tadi kan. Jadi terkumpul di situ kalau kegiatan nyablon, tato, musik. Iya, ngerekod lagu kan di situ juga di Oh, berarti sudah ada tercipta lagu berarti? Ya, adalah dikit. Ada berapa? Sekitar, kalau di band saya tuh baru 2 kan, 2 lagu. Iya. Sekarang sudah berapa? Tidak lanjut lagi. Ya. Tadi kan ngontrak itu, Pak ya? Iya. Apa respon dari yang punya kontrakan? Ibu kontrakan? Ya, responnya ya yang penting nggak buat keonaran aja di situ kan, gitu. Tidak takut dia punya anak tato-tatoan kesini, tidak was-was. Tidak was-was juga, karena nyari kontrakan yang cukup dibilang agak lumayan bebas lah, gitu kan, nyari kontrakan yang agak bebas nggak. Oh, yang uangnya agak free ya, tidak terlalu ketat. Ambil minum, Bay. Insya Allah. Bismillah. Itu berapa lama ngontrak? Ya kadang kan ini ada yang sebulan kan. Kadang kan dari bulan pertama nanti nyambung lagi. Kadang kan nggak, ini cuma 1 bulan aja kan. Oh, berarti bayar bulanan? Iya. Berapa kali pindah itu kemarin? Pindah terus deh? Sempat 3 kali pindah lah mungkin kalau di Linggau itu. Berarti pernah keluar kota berarti? Kalau keluar kota itu sering juga. Sering juga? Ya. Yang terjauh? Terakhir itu Bali lah. Paling jauh Bali? Ya, paling jauh. Bali. Itu sama siapa kemarin? Sama teman-teman juga. Dari Linggau galau atau? Campur. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung kan. Itu gimana biaya transport? Ya transportnya kan ada yang support? Kadang kan ya numpang tadi kan, numpang mobil kadang kan. Oh, via darat ke Bali? Iya. Kan ada yang juga yang misalnya tadi kalau yang di band tadi kan, kalau misal tour kadang tuh nyiapin ongkos kan gitu kan. Nah, ada juga misal kayak bawa alat kan gitu, kayak gitar kan. Gitar atau ini pedal buat drum itu kan. Bawa kajon juga gitu ya? Kajon ada main? Kajon kadang main, kadang enggak juga. Berarti lumayan lengkap alat berarti? Iya. Alat musiknya? Iya. Itu perjalanannya cak mana itu, Bay? Mampir dulu di base camp pang daerah sini, mampir. Iya. Berapa lama itu perjalanan? Mungkin kemarin ke Bali itu. Lebih ke Bali itu kalau kadang kalau ngejar waktu 3 hari 4 hari nyampe kan. Tapi kalau misal mampir atau pengen lama kan, kadang kan sebulan baru nyampe. Kadang kan mampir dulu di sini berapa hari gitu kan, sekarang 10 hari gitu kan. Mampir itu sudah siap? Iya. Sudah siap tempat ya berarti ya? Dari kawan-kawan Pangs itu? Iya.
Itu kawan-kawan pang di situ gimana responnya sama anak-anak pang yang lain? Welcome gitu ya? Welcome. Very Jadi welcome. saling menyambut gitu kan. Hmm. Saling sambut gitu kan. Oh, istilahnya dia pang, ya kita pang. Jadi sama-sama ini gitu kan. Berarti sama lah ya kayak Iya. Muhajirin dan Iya, Ansor yang ya. Muhajirin sama Kita yang datang ini Muhajirin. Muhajirin, yang Ansor Yang nyambut Ansor. Oh. Sebenarnya tadi maka kalau anak pangan yang rocker tadi kan, anak metal itu kalau misal dia cepat dapat hidayah karena udah dapat sifat kayak gitu tadi kan. Udah sifat saling rangkul, saling istilahnya ikramul muslimin lah gitu kan. Luar biasa berarti ya. Solidaritas yang kuat juga. Kuat ya. Kadang kan dapat satu bungkus nasi itu kadang orang 5, kadang kan makan bareng. Iya, makan bareng. Makan satu, makan semua. Minum satu, minum semua gitu kan. Secara tidak langsung mengamalkan sunnah lah ya makan tadi. Iya. Kalau dibilang-bilang juga secara tidak langsung juga banyak sebenarnya sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika di waktu nongkrong juga. Apa Pak itu Pak? Kalau dulu saya sempat juga sering pakai celak juga kan. Sering pakai celak kan. Ternyata pas ketika hijrah ini baru tahu bahwa celak ini sunnah ya kan gitu kan. Kalau dulu niatnya ngikutin orang-orang tadi yang band-band yang kelihatan metal ya gitu kan. Kalau pakai celana cingkrang kan. Celana cingkrang. Jadi dulu dandanan punk rock abis berarti. Punk rock abis. Metal. Rambut gondrong panjang lagi dari sekarang atau? Kalau kadang kan gondrong, kadang kan botak kan. Botak. Oh, pernah botak kemarin? Pernah botak. Kalau botak kan kayak ini, skinhead gitu kan. Ya, ada tato di atas tidak? Ada juga. Ada juga di kepala kan. Kadang gondrong, kadang kan mohawk gitu kan. Sesuai ekspresi tadi kan. Pengen seperti apa ya. Ngikutin orang-orang tadi kan. Orang-orang. Kemarin di Bali berapa lama? Ketika di Bali itu sekitar kurang lebih sekitar 3 harian lah. 3 harian. Situ lumayan besar ya kayaknya rombongannya. Iya, anak pang itu ya. Karena memang banyak event-event musik di situ kan mungkin. Selain di Bali kemana lagi kemarin, Bay? Di Bali yang jauh lagi. Kalau di daerah Sumatera itu Medan. Ya. Ke Aceh tidak ya? Ke Aceh, perbatasan Medan sama Aceh. Di ini daerah Sabah. Ada gak sih di Aceh itu? Aceh kan terkenal negeri Serambi Mekah. Ada di situ? Ada anak bahkan sempat banyak juga kemarin itu. Jadi ketika tahun berapa itu? Ada juga tahun 2008 kalau nggak salah atau 2004 itu. Itu jadi kawan juga buat event besar-besaran juga kan. Tetapi event musik. Sempat banyak juga yang ketangkap kan ketika itu karena tadi kan bertentangan dengan syariat yang di situ kan. Adat-adat di Aceh. Iya, Aceh. Karena sudah istilahnya di Aceh itu istilahnya ketat syariat Islam, menjunjung tinggi syariat kan. Jadi sekarang masih ada tapi di masih Aceh ada ya. Cuman sembunyi-sembunyi mungkin ya aktivitasnya. Iya. Komplase lah istilahnya gitu kan. Komplase ya. Iya. Di Jawa di mana? Pernah? Kalau di Jawa kan sering Jakarta kan. Jakarta besar juga ya. Besar juga. Di Tangerang, di Malang juga. Daerah Malang, Jawa Timur. Sempat ke Jogja tidak kemarin? Jogja sempat juga. Berapa lama di Jogja? Di Jogja cuma datang acara doang kan, habis itu langsung gerak lagi kan. Hadir acara event. Tidak sempat silaturahmi ke tempat. Sempat
tempat keluarga di situ? Oh, kalau tempat keluarga enggak sempat. Enggak sempat. Ya karena posisi kita kemarin seperti ini kan, enggak memungkinkan gitu kan. Selama jadi anak pang ada komunikasi tidak sama orang tua? Ya ada lah. Telepon gitu. Apa? Nanyain kabar kan gitu kan. Kira-kira kalau dihitung sebulan tuh berapa kali di rumah? Berapa hari di rumah? Satu bulan? Kadang tuh dalam satu bulan kadang sekali di rumah, habis pergi lagi. Istilahnya tadi pengen bebas ini tadi kan, punya nongkrong sama teman, pengen hura-hura lah, gitu kan. Main happy aja kan. Adik gimana respon? Ikut terbawa tak? Alhamdulillah enggak, insyaallah juga jangan juga sampai gitu ya. Nah, mudah-mudahan. Lah SMA tapi ya sekarang ya. Ya, nomor 2 laki-laki. Gimana prestasi ya, Dek? Alhamdulillah. Enggak. Kurang tahu juga sih. Iya. Terakhir balik kemarin kapan? Terakhir itu bulan 9 lah. Bulan 9. Iya. Bulan September kan. Ketemu galau sama itu. Yang bungsu? Apa kan? Ketemu juga. Tidak nanya-nanyain adek tuh. Kak ngapo ditato-tato tidak? Kalau itu enggak. Udah mulai ngerti lah ya adek ya. Balik lagi ke orang tua tadi. Orang tua gimana? Apa dari sisi religiusnya gimana? Enggak kuat? Inilah sedang lah ya. Sholat masih. Iya. Sama ibu juga gitu ya? Iya gitu. Oke. Dijauh. Ke itu pernah? Ke Sulawesi, Kalimantan? Belum ya? Iya belum. Tapi ada juga jaringan situ ya, channel banyak gitu ya? Banyak mendunia ya? Bahkan. Bukan di Indonesia aja, tapi udah mendunia juga. Yang paling banyak Amerika. Ya, Amerika. Bukan di Inggris ya? Inggris banyak juga. Banyak juga. Ya. Di Rusia. Bahkan di Jepang kita juga ada Jepang. Untuk kegiatan sosial pernah melakukan enggak di Linggau? Kalau ketika dulu di kegiatan anak pang itu? Pernah galang dana gitu? Itu sering juga. Sering juga ini kan, penanggulangan dana kan. Kayak kemarin itu kayak bencana alam. Iya, bencana alam sama yang kejadian di Palestina. Oh iya, Masya Allah. Saudara-saudara muslim. Jadi walaupun ini tetap saudara juga kan gitu kan. Kawan-kawan muslim galau yang anak pang itu? Sebagian ada yang muslim, sebagian juga ada yang inilah non muslim. Berbeda kan. Tapi mereka tetap ikut membantu kontribusi dalam walaupun untuk Palestina tadi ya. Tapi mayoritas muslim. Bahkan sempat juga buat lagu lagu religi. Lagu tentang buat saudara-saudara muslim yang di ini kan. Di Palestina. Sudah di launching lagu itu. Ini lagu teman juga itu kan. Sudah recording. Sudah kayaknya itu. Genre apa deh? Ngerok ya tak? Ngepang? Punk rock juga. Tapi lirik-liriknya nilai kemanusiaan ya. Ketika itu apa baik kegiatannya yang galang dananya? Pemasukannya apa turun ke jalan apa ada jual merchandise apa? Ada yang jual merchandise juga, ada yang ini juga kan. Penanggulangan dana juga kan. Penggalangan dana. Ini kayak turun ke jalan buat aksi lah istilahnya gitu kan. Bahkan yang kayak waktu itu yang musim kabut itu kan. Yang jadi asap itu sempat bagi-bagi masker kan.
Apalagi kalau setiap bulan puasa itu kan kadang-kadang tuh walaupun istilahnya kadang kan anak pang ini kadang puasa kadang enggak kan gitu kan. Kadang buat juga kadang buat aksi juga bagi-bagi takjil kan gitu. Masya Allah. Jadi banyak juga ya kegiatan positif ya. Iya. Karena buat membalikin fakta dari masyarakat tadi kan istilahnya gitu kan. Jadi pengen meluruskan meluruskan dari opini-opini masyarakat ya. Yang tidak istilah bahwa yang anak pang juga ini juga anak negara juga istilahnya gitu kan. Bahwa bukannya gimana kan. Hanya untuk mencari kebebasan aja dan kehidupan mereka kan gitu. Itu ada koordinasi tidak sih? Atau ada grup komunikasi antara daerah dengan daerah lain? Ada juga itu ya. Tapi di Linggau tadi enggak kati kegiatan itu, Bay? Apa? Kayak ngisap lem itu. Kalau itu sebenarnya kalau yang ngelem itu sebenarnya bukan anak pang sih. Iya. Soalnya di sini kan sudah banyak kita ketemuan khusus di Mara 2 ini kan. Yang ditemuin ya ngisap aibon kan. Jadi ditanyain ya pengakuan anak-anak pang itu. Tapi sebenarnya tidak kati ya dari kawan-kawan yang lain tidak kati arah seperti itu ada. Ya. Itu tadi sebenarnya jadi maka kayak tadi lah istilah orang tadinya yang bukan anak pang tadi jadi mereka berpakaian anak pang jadi tapi kayak tadi istilahnya kayak inilah pengen ngejelekin nama pang tadi kan. Itu ada tindak lanjut dari kawan-kawan anak pang? Ya, karena itu tadi dikasih hukuman dikit lah dari gitu kan. Biar tidak melakukan lagi, biar tidak mencoreng daripada ini kan. Anak pang. Bahkan kemarin kan sempat beredar lah aibon tidak lagi main komik kadang membuat batuk itu. Kadang itu pula. Malah kemarin juga ada yang sempat beredar itu yang lebih parah dan agak jijik sih dengannya. Softtek itu tidak salah dijadi. Bukan softtek bekas sih, softtek baru, cuman tidak tahu gimana cara konsumsinya. Nauzubillah nih itu kegiatan. Mungkin pikirnya nggak ada lagi cara ini kan. Cari yang murah. Murah dapat banyak. Iya. Selain yang kegiatan itu tadi, apa lagi yang positif? Iya. Pernah nyantuni anak yatim? Kalau anak yatim pernah juga. Pernah ngasih santunan. Kadang kan kadang tuh setiap buat event itu kan, buat event bahkan dari penjualan tiket kan, jadi penjualan tiket sudah selesai semua, tempat sudah selesai kan, sudah clear kan. Kadang kan masih ada uang kolektifan tadi masih ada sisa, entah itu uang tiket kan atau gimana kan, masih ada sisa, maka tadi itu uang sisanya tadi kadang dikasihin orang-orang yang kurang mampu kan. Ya, kayak jadi misalnya buat acara di daerah sini kan di Mara 2, jadi tempat lokasi dibuat kita acara itu, jadi kita ngelapor dulu dengan orang ini anak pang di Mara 2 gitu, anak pang Mara 2 kan. Jadi misal kita buat acara di lokasinya di sini kan, jadi ngubungin lokasi yang kayak RT pemerintah setempat ini, jadi minta datanya kan, yang kurang mampu kan gitu kan. Itu pernah kerjasama dengan organisasi lain enggak? Organisasi kepemudaan atau apa? Kalau itu enggak. Iya. Bergerak sendiri DIY ya kan. Do it yourself kan. Oke, lumayan menarik ya. Mungkin kita untuk kisah hijrah Ubay itu pas kapan? Awal-awal hijrah mungkin kurang lebih ya sekitar awal-awal 2017. Siapa yang ngajak? Awal-awalnya ngeliat dari teman-teman juga sih, teman-teman yang tadinya bareng-bareng kan. Dari anak pang juga. Iya, dari anak pang juga, dari kawan-kawan itu. Jadi sempat ingat ini di Facebook kan, di sosmed tadi kan ingat.
wah udah lama nggak ketemu kan, sekali ngeliat fotonya nih udah berubah, udah pakai sorban, udah pakai jubah. Jadi mungkin di situ lah letak hidayah tadi kan, letak hidayah ngeliat teman tadi kan. Apa namanya, kok orang ini kok bisa berubah kan, padahal dulu sama minum sama gitu kan, sama-sama jahiliyah, sama-sama jahiliyah kan, kok dia bisa kok aku nggak bisa gitu kan. Jadi termotivasi juga. Jadi sempat kontek-kontekan juga lah sama teman-teman tadi kan, kontek-kontekan. Setelah baru ya udah kesini aja kan, apa namanya, ke masjid. Iya, apa namanya, ngedatengin ke rumahnya kan. Datengin, habis itu udah belajar sama-sama kan gitu. Itu siapa Pak? Kontekan sama siapa itu? Itu sama kawan-kawan yang di Palembang juga, kawan-kawan di Palembang. Ada juga yang kawan-kawan yang di Linggau kan gitu. Untuk yang paling sangat berperan ngajak Ubay hijrah tuh siapa? Ada orangnya, ini orang Palembang gitu. Orang Palembang. Ya, termasuk apa namanya, beliau juga anak pang juga dan mungkin motivasi juga buat di band juga dulunya kan. Saya ngefans dengan dia kan, kagum gitu. Sama beliau kan ya. Jadi apa dulu yang disampaikan oleh beliau tuh untuk hijrah tuh? Apa namanya, ibaratnya ya kita juga ini juga kan dulu kan, sebenarnya kok beliau ngajak kan, kayak gimana kita hijrah bareng-bareng kan ya. Masa kita dulu minum bareng, mabuk bareng, nongkrong bareng, ngeband bareng gitu. Tapi ketika kita berbuat baik, ngapa tidak galak bareng-bareng, nah gitu kan. Iya. Istilah luar biasa. Itu sekarang kawan-kawannya masih ada yang belum hijrah di Linggau? Kalau di Linggau mungkin ada sekitar 4 orangan. 4 orang lagi yang belum ya? Yang enggak, kalau yang sudah hijrah. Oh, yang sudah hijrah? Sudah hijrah 4 orang. Sekitar 4 orang ya. Tapi kalau di lingkungan Sumatera Selatan, kayak Palembang, apa namanya, seluruh kota di Sumatera Selatan lah, kayak Palembang, Linggau, Batu Raja ini kan, itu mungkin kalau dihitung-hitung sekitar adalah 40 orang lah kurang lebih sudah. Dari anak-anak pang ya. Karena tadi rata-rata juga sudah hampir mempunyai titik jenuh juga di situ. Jenuh. Kok hidup kayak gini-gini aja kan, nggak ada ini kan. Pasti setiap orang itu, orang yang buruknya itu pasti mempunyai masa depan, dan orang baik juga mempunyai masa lalu. Jadi setiap orang tuh punya masa lalu dan masa depan ya. Iya. Mungkin ini balik lagi dulu dikit baik ke masalah pang tadi. Itu Ubay gabung ke situ sih, apa sih? Pengen nyari apa sih selain? Kalau di situ ya tadinya kebebasan sebenarnya itu kebahagiaan tadi, mungkin di rumah kurang agak terkekang gitu ya. Terkekang atau ini kan, enggak jalan lah cari ini suasana kan. Ternyata di sini kawan-kawan ini saling ini kan, asik, nyaman gitu kan, buat kita nyaman tadi kan. Mungkin di sini kebahagiaan tadi kan. Ternyata terjerumus lah ke sana. Untuk sekarang setelah hijrah, apa yang Ubay rasakan? Perbedaannya apa yang dirasakan? Sekarang barulah ketemu yang namanya nikmat kebahagiaan itu sudah didapat di sini ketika sudah hijrah. Lebih nikmat ketika sudah hijrah ya. Emang terkadang kita berpikiran maksiat itu nikmat, kadang maksiat itu bisa membuat kita senang, tapi membuat kita tenang itu nggak bisa. Hanya ketenangan itu hanya dalam agama inilah. Jadi walaupun bahagia, happy segala macam ketika ngepang itu tidak memberi ketenangan sama sekali. Tidak memberi ketenangan. Kadang kan habis mabok kan, habis ini kadang habisnya itu sudah kayak apa gimana gitu kan. Nggak enak benar rasanya kan, hati ini was-was gitu kan. Jadi ketika diajak kawan dulu, siapa yang mentornya tadi, yang motivatornya tadi, apa yang Ubay lakukan pertama kali? Untuk sholat taubat kah atau apa kah?
Ya kemudian sholat tobat kan. Kemudian inilah dia juga tergabung juga dengan inilah apa istilahnya usaha dakwah kan. Jadi kuat dalam metode pembelajaran 3 hari kan, metode istilahnya kayak pesantren kilat gitu lah. 3 hari, 40 hari, 4 bulan gitu kan. Nah, jadi di situ diarahin sama dia kan kayak gimana kita itikaf aja di masjid gitu kan. Sama kawan. Belajar ilmu agama Iya, gitu. belajar ilmu agama istilahnya kayak pesantren gitu kan. 3 hari. Sudah. Jadi ikutlah ini kan. Ke sana. Di mana itu kemarin? Itu di Lubuk Linggau juga. Di Lubuk Linggau masih ya. Emang sih awal-awal itu lumayan berat juga. Gitu kan. Walaupun dulunya sempat belajar juga ilmu agama kan. Tapi pas namanya kita ini udah kayak gini kan, rasa-rasa minder istilah gitu kan. Masuk masjid kan badan kayak gini minder kan gitu kan. Dulu pertama kali masjid pakaian model apa? Apa namanya? Belum kan berjubah ya? Belum masih pakai sarung, baju koko, pakai peci ini nasional itu kan. Itu rambut gondrong itu. Rambut gondrong. Habis itu habis keluar 3 hari itu baru dibotakin rambut kan. Botakin. Itu rambut asli merah atau di pikok? Hah? Di rambut di pikok ya? Iya. Asli hitam ya? Iya itu. Untuk kawan-kawan selain anak pang apa responnya ngelihat jadi anak pang? Sebagian ada yang mensupport, sebagian juga ada yang mungkin ngebully juga lah. Jadi anak pang itu? Iya, jadi ngebully maksudnya mungkin sehari atau 2 hari besok juga ngepang lagi gitu kan. Pas ketika hijrah itu? Ketika hijrah. Ketika sebelum hijrah kemarin apa respon kawan-kawan selain anak pang tuh? Ketika masih jadi anak pang? Maksudnya dalam segi apa? Mandang kawan-kawan tuh mandangnya gimana? Ya mandang Ubay itu kawan-kawan sekolah ya, dulu. Kayak saudara lah gitu kan. Kayak saudara. Tidak, yang selain anak pang maksudnya kawan-kawan sekolah dulu yang tidak jadi anak pang. Kawan-kawan dulu. Itu ya kayak gimana lah, kayak benci gitu ya. Jijik lah istilah gitu kan. Kok kayak gini kan. Padahal dulu istilahnya gitu kan. Ketua Rohis ya. Sempet juga ketemu kan lagi nongkrong. Jadi ada anggota saya dulu, anggota Rohis itu kan. Adik kelas. Adik kelas kan. Ini kan yang ketua Rohis itu kan. Ini. Iya kata gue. Jadi itu posisi sudah tatoan. Jadi masih kenal deh, masih kenal. Di situ rasa mungkin ada ini juga kan. Nah, untuk saat ini apa respon kawan-kawan tuh? Ya alhamdulillah sebagian banyaknya yang tadinya benci, tadinya gimana kan gitu. Ya. Alhamdulillah sekarang respect. Segan kagum ya. Iya. Bukan berarti juga memanfaatkan daripada agama nih, bukan pengen dipuji, bukan, tapi asbab daripada agama lah kita bisa mulia. Insyaallah. Itu kawan-kawannya yang 4 tadi itu saling ajak atau gimana? Ya saling ajak juga itu. Nah, makanya tadi masa kita kan, karena setiap yang namanya umat muslim itu mempunyai daripada kewajiban tadi kan. Apa kewajibannya untuk saling mengingatkan satu sama lain, saling mengajak dalam kebaikan tadi kan. Istilahnya, maka ketika itu pernah dengar hadis itu Rasulullah SAW katakan tuh, tidaklah beriman tidaklah termasuk orang-orang beriman apabila mereka tidak saling menyayangi sesama saudara mereka sebagaimana mereka itu menyayangi dirinya sendiri. Nah, jadi terkesan dengan hadis itu, maka jadi kita mempunyai ini kan, kok saya sudah hijrah. Saya hijrah karena takut kepada Allah kan, takut masuk neraka ya Allah tadi kan. Jadi inilah dimana kawan-kawan yang tadi masih di jalan kan. Masa kita ini kan kita biarkan aja, takutnya nanti dia nuntut juga di akhirat kan gitu. Kalau kita tidak ajak, walaupun misalnya kita seandainya kita ajak dia masih
menolak itu bukan tugas kita lagi, karena yang kewajiban kita sudah gugur ya. Iya. Sebenarnya kita sudah mau nyampaikan tadi kan. Itu kemarin pas hijrah ada ajakan lagi dari kawan-kawan untuk balik. Sempat ada juga. Ya. Jadi habis keluar 3 hari kan belum pakai pakaian jubah, sorban belum, masih pakai pakaian tadi lah. Jadi sempat datengin kawan-kawan kan pakai ini baju ke sarung kan. Jadi datanglah tempat kawan-kawan tadi. Namanya dulu kan kalau pas ada saya di tongkrongan itu pasti positif, anak-anak pada minum semua kan. Pada minum, pada mabok lah. Nah jadi sempet lah itu datang ditawarin minuman kan, mau ditolak gimana gitu kan, berpikir kan tolak gimana kan. Kenapa itu budayanya kalau ditolak tersinggung gitu ya kayak gini kan ya, namanya istilahnya nggak ngargain gitu kan. Dan lah jaga hati aja lah, minum dikit ikram istilahnya kan, biar istilahnya biar kawan tadi nggak sakit hati kan gitu kan. Udah minum, taunya berpikir sendiri kok kalau saya gini terus kapan berhentinya gitu kan. Masih percuma aja gitu kan. Akhirnya coba gimana ya, tanya sama teman-teman tadi kan yang sudah hijrah, coba kamu amalkan sunnah, insya Allah kamu kalau jaga deh dari kemaksiatan nih. Nah coba pakai jubah, pakai sorban. Datang lagi tempat teman-teman tadi kan. Tapi alhamdulillah ketika datang itu biasanya kita selalu ditawarin kan, ini minum. Ini sekarang nggak, maaf katanya, maaf ya saya minum gitu. Iya. Malah bahkan dia yang rasa nggak enak, gitu. Ya udah, mungkin di sinilah Allah jaga kita dari maksiatan tadi. Maka di setiap sunnah tadi maka ada kejayaan tadi ya di situ. Maka kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini dari kawan-kawan tuh ada yang sudah terbawa oleh Ubay untuk ikut berhijrah. Alhamdulillah ada juga ini kan. Namanya yang kasih hidayah tadi bukan kita kan, bukan manusia. Bahkan Rasulullah itu nggak bisa memberikan hidayah kan kepada pamannya. Tapi yang memberikan hidayah kan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita ya menyampaikan, berusaha menyampaikan tadi. Oke, mungkin sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas ya. Kisah-kisah menarik dari Ubay ini. Mungkin bisa disampaikan, Bay, pesan-pesan untuk kawan-kawan yang masih di jalanan gitu. Ya mungkin pesan saya buat kawan-kawan yang jalan kan. Intinya salahnya kita saling berbuat kebaikan dan saling mengajak daripada kebaikan tadi kan. Ini juga pesan ini bukan buat kawan-kawan juga, tapi untuk semuanya lah. Termasuk diri sendiri juga ya. Diri sendiri juga. Kita jangan memandang orang tadi sebelah mata juga kan. Karena kalau kita memandang orang itu merasa diri kita lebih baik daripada seseorang tadi, maka itu kita timbul sifat sombong. Padahal sesungguhnya sifat sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan bagi orang-orang yang sombong untuk mencium daripada bau surga. Maka kita kalau melihat daripada orang yang tadinya ngomong yang tatoan, yang ini, jangan kita caci, jangan kita ini. Bahkan kalau bisa kita ajak mereka sama-sama untuk taat sama Allah. Dan juga termasuk kawan-kawan yang masih di jalan, mungkin kan yang masih nongkrong, yang masih masih dengan kesibukan mereka lah. Bagaimana kita sama-sama untuk berbuat baik. Badan tatoan nggak apa-apa, yang penting sholat kan. Badan tatoan yang penting sholat jangan tinggal. Musik boleh metal tapi sholat jangan tinggal. Ya. Jadi jangan pernah ada rasa minder untuk selalu berbuat kebaikan. Karena Allah tak pandang untuk rupa dan harta, tapi Allah yang pandang hati dan amalan kita. Kalau hati kita
ikhlas karena Allah SWT, insya Allah Allah pandang juga. Amin. Oke, ada lagi Pak? Insya Allah itu. Insya Allah. Oke, sahabat Oksi, mungkin itulah hasil bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Mungkin bagi sahabat Oksi yang ada saran, kritik ataupun masukan untuk berkembangnya channel ini, dapat disampaikan di komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar dapat menjadi asbab hidayah buat sahabat Oksi lain yang belum sempat berhijrah. Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Atas segala kesalahan kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.